Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkelompokkan data pada tabel. Nah, sebelum kita akan membahasnya satu persatu teman-teman, kini kita akan menjelaskan di sini ada tabel yang isinya tentang nomor, nama, dan mata pelajaran. Nah, pada tabel di sini ya, di sini berisi contoh ada 10 data, ada nama siswa, kemudian di sini mata pelajaran ya. Nah, mata pelajaran di sini acak ya di sini ya, random ya. Kemudian kita akan mengkelompokkan pada tabel yang ada pada kanan di sini ya, pada tabel sebelah kanan ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membuat sebuah drop down list ya, atau teman-teman mungkin bisa saja ketik di sini ya, atau kita bisa bikin drop down listnya. Nah, untuk mudah supaya tidak salah ya, kita bikin drop down list di sini ya. Nah, misalnya saya akan kelompokkan data di sini berdasarkan mata pelajaran IPA ya. Nah, di sini otomatis semua mata pelajaran yang ada di sini akan pindah ke tabel yang di sini ya, atau terkelompokkan ya di sini ya. Misalnya di sini ada IPA Jasmiati, atas nama Jasmiati, kemudian ada atas nama Widya Nurhayati di sini ya. Kemudian ada lagi di sini Dwi Fadilawati, kemudian Leo Sela dan Sela Irwal. Di sini ada 5 ya. Ada 5 mata pelajaran atau 5 siswa dengan mata pelajaran IPA ya. Kemudian saya akan kelompokkan di sini, akan saya ubah menjadi kelompokkan berdasarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka di sini akan tampil ada 3 ya, kita akan hitung di sini ada bahasa Indonesia 1, 2, 3. Kemudian saya akan coba kelompokkan dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini ada 2 siswa yang tergabung dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara membuatnya ya teman-teman? Di sini kita akan uraikan satu persatu ya. Di sini saya buat dengan menggunakan tabel pembantu. Saya akan unhide di sini ya. Nah, di sini saya sembunyikan ya tabel pembantu di sini ya, untuk mendapatkan nilai yang ada pada tabel kanan di sini ya. Nah, kemudian saya hide di sini ya. Saya sembunyikan ya. Nah, di sini kita bisa memilih atau mengelompokkan berdasarkan mata pelajaran yang ada di sini ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya akan buat tabel lagi di sini ya. Saya akan copy, saya pindahkan di sini ya teman-teman. Nah, kita akan buat di sini. Saya akan perbesar ya supaya kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk membuatnya teman-teman, kita memerlukan tabel pembantu ya. Kita akan kopikan dulu di sini tabel yang akan kita buat pengelompokannya ya. Nah, kita buat bordernya sama. Nah, nanti kita akan mencari kata kuncinya di sini ya. Nah, sebelum kita buat drop down list, kita akan buat kata kuncinya misalnya IPA. Nanti kita akan buatkan drop down list ya, IPA. Nah, sebelum kita membuat atau memindahkan data di sini, kita kelompokkan satu persatu. Kita akan cari dengan menggunakan rumus search dulu yang kita pernah bahas ya, menggunakan rumus search untuk mencari kata di sini ya. Nah, search, kemudian apa yang kata kunci yang akan kita cari, yang find textnya yaitu di sini ya. Kemudian kita tambahkan string ya, atau tanda dolar di sini. Kemudian kita blok data yang kita cari ya. Nah, seperti ini teman. Kemudian kita tambahkan tanda dolar. Nah, lalu kita bisa kopikan ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, yaitu 1 value dan seterusnya ya. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan ubah
Jika nilainya adalah 1, maka hasilnya adalah true, dan jika selain itu atau value di sini akan berubah menjadi false ya. Nah, kita tambahkan di sini rumusnya is number ya. Is number. Nah, di sini ada is number. Nah, kemudian tinggal kita kurung tutup seperti ini ya. Nah, maka yang angka 1 akan berubah menjadi true, kemudian yang lain menjadi false ya. Nah, setelah itu teman-teman kita cari, pindahkan di sini ya. Kita ubah, jika di sini true maka sama dengan 1, false sama dengan 0 ya. Nah, kita akan kelompokkan juga di sini dengan menggunakan rumus logika, yaitu if ya. If D3 sama dengan true, maka hasilnya adalah 1, selain itu 0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa copy lagi. Nah, setelah pengkelompokan kita dapatkan di sini ya, kemudian kita urutkan di sini ya. Di sini misalnya di sini angka 1, kemudian di sini 1, kemudian 1 yang kedua berikutnya di sini akan naik ke atas ini menjadi 2 ya. Kayak apa? 1 di sini, kemudian di sini 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita menggunakan rumus count ya untuk menghitung di sini ya. Nah, kemudian kita menggunakan rumus if ya. Jika di sini sama dengan 1, maka count if ya, kita hitung ya, count if ya. Nah, di sini count if, maka count if kemudian kita blok di sini ini ya, kemudian tanda dolar, kita tambahkan tanda dolar sampai dengan di sini ada E3 ya. E3 yang pertama kita tambahkan string ya. Nah, kemudian E3 yang berikutnya kita tambahkan tanda dolarnya pada E3 nya ya, pada huruf E nya ya, atau mengacu pada kolomnya ya. Setelah itu titik koma, kita tambahkan angka 1, kemudian kurung tutup ya. Nah, selain itu kita kosongkan, yaitu dengan menambahkan tanda petik 2 seperti ini ya. Nah, kita copy. Bentar ya. Di sini kita akan cek. Oh, ini maaf, ini bukan D3 tapi E3 ya. Ini kita tambahkan E3, bukan D3 tapi E3 ya. Nah, maksudnya di sini ya, jadi keliru ke sini ya, dan kita copy ke bawah ya. Nah, hasilnya seperti itu teman ya. Jadi kita urutkan 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, setelah itu baru kita pindahkan di mata pelajaran di sini ya. Kita menggunakan rumus if index ya.
Nah, kita pindahkan di sini ya. Jika ini adalah 1, maka pada IPA di sini berubah ke kolom yang pertama, baris yang pertama ya. Kemudian di sini juga akan pindah ke baris yang kedua. Kita akan kopikan seperti ini ya. Nah, ini kita pengelompokan berdasarkan IPA ya. Kemudian coba kita akan rubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini juga akan berubah seperti ini teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan nama di sini ya? Sama ya. Kita tinggal kopikan rumus di sini. Ya, kita copy rumus di sini ya. Copy seperti itu ya. Kemudian kita pindahkan di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana coba supaya ini berubah menjadi nama di sini ya? Tinggal kita pindahkan dari ini teman-teman. Nah, ini kita rubah menjadi B ya. Yang kita pindahkan yaitu sekarang di kolom namanya. Nah, di sini kita rubah kolom nama. Nah, otomatis di sini teman-teman ya, kita akan copy dulu ya. Nah, otomatis pada nama pada bahasa Indonesia pertama nih di sini Al Adelia akan pindah ke baris yang pertama, kemudian bahasa Indonesia yang kedua yaitu Yeti Dila berubah ke baris yang kedua dan seterusnya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan nomor urut ya? Pertama kita buat rumus logika samanya. Jika di sini adalah sama sama dengan kosong ya, maka hasilnya 0. Maka hasilnya tanda petik itu aja ya. Hasilnya juga kosong ya. Jika di situ kosong maka hasilnya juga kosong. Selain itu hasilnya 1 ya. Kemudian kita enter ya. Tambahkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua sama teman-teman ya, kita copy seperti ini ya. Nah, baru yang kedua di sini kita tambahkan nomor pertama, kemudian kita tambah plus 1 ya. Lalu kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Otomatis di sini juga karena di sini kosong, di sini ikut kosong ya. Maka misalnya kita akan ubah ke IPA lagi ya, IPA ya. Nah, di sini otomatis berubah. Nah, sesuai dengan jumlah baris yang ada di sini ya. Di sini ada 5 hasilnya, di sini juga akan pindah 5 baris ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk membuat drop down listnya ya sangat mudah teman-teman ya. Kita tinggal tambahkan masuk ke menu data, kemudian di sini ada validasi ya. Validasi teman-teman, di sini pilih list ya. Nah, di sini kita tambahkan IPA, kemudian titik 2, kemudian B titik sama dengan IND titik 2, kemudian B titik ING bahasa Inggris ya. Nah, enternya. Nah, kita sekarang bisa pilih ya, bahasa Indonesia ataukah dengan bahasa Indonesia atau IPA. Nah, pengelompokannya sudah kita dapatkan hasilnya. Tinggal teman-teman kita bisa sembunyikan ya kolom ini ya. Kita tinggal blok semua di sini kolom pembantu, tabel pembantu di sini. Kita klik hide-nya. Nah, sekarang tinggal yang ada yaitu tabel daftar dan tabel pencarian ya. Kita tinggal pilih di sini misalnya bahasa Indonesia, otomatis ini akan berubah sesuai dengan hasilnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan like di channel saya untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.